Kita berjumpa lagi dalam program Balikpapan Sepekan pada hari ini yang menyajikan sejumlah informasi seputar Kota Balikpapan bersama saya Rosmi Rahma. Inilah Balikpapan Sepekan selengkapnya. Kita awali Balikpapan Sepekan kali ini, antisipasi lonjakan konsumsi tabung gas LPG 3 kg saat Lebaran Idul Adha, Pertamina Kalimantan tambah stok harian gas LPG di wilayah Kalimantan Timur. Pertamina Kalimantan menambah stok LPG 3 kg atau ukuran melon saat jelang Lebaran Idul Adha mendatang. Pertambahan stok ini berlaku sejak 24 Juli hingga 1 Agustus mendatang. Pertambahan stok yang dilakukan guna mengantisipasi kelangkaan LPG tabung melon di pasaran akibat lonjakan konsumsi jelang hari besar keagamaan, salah satunya Idul Adha. Pertambahan stok harian yang diberlakukan oleh Pertamina untuk wilayah Kalimantan Timur 3,8% dari konsumsi normal rata-rata 446.120 tabung per hari. Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, Pertamina khususnya Marketing Operation Region 6 untuk wilayah Pulau Kalimantan dan saat ini khususnya untuk Kalimantan Timur dapat kami sampaikan Pertamina sudah mempersiapkan tambahan suplai LPG 3 kilo di mana sampai saat ini ada sekitar 446.120 tabung secara Region 6 yang akan kita tambahkan, dan ini ada kenaikan sekitar 3,8% dari penyaluran normal yang saat ini disalurkan setiap harinya. Khusus untuk wilayah Kalimantan Timur, kita sudah tambahkan sekitar 130.240 tabung, dan ini juga merupakan penambahan atau terjadi peningkatan sekitar 4,2% dari rata-rata realisasi harian yang ada di Kalimantan Timur. Kita harapkan penambahan ini akan dilakukan dari mulai kemarin di tanggal 24 Juli sampai dengan nanti di tanggal 1 Agustus. Namun demikian, Pertamina Kalimantan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna mengontrol pasokan LPG tabung melon. Jika pertambahan stok ini masih dirasakan kurang, tak menutup kemungkinan Pertamina akan lakukan operasi pasar guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Spesialis pencurian rumah di kawasan Balikpapan Selatan dibekuk Reskrim Polsek Balikpapan Selatan. Tersangka sudah beraksi di 6 TKP. Dengan mengenakan baju seragam orange, tersangka Rudianto warga Markoni Atas Balikpapan Kota digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan. Modus operandi yang dilakukan tersangka Rudianto ini dengan cara berjalan membawa obeng dan linggis sekitar pukul 7 malam. Melihat situasi rumah korban sepi, pelaku melakukan aksi mencongkel jendela, kemudian mengambil sejumlah barang berharga seperti laptop, ponsel, dan juga motor. Tersangka Rudianto sudah beraksi di 6 TKP di kawasan Balikpapan Selatan. Tersangka diamankan pada 23 Juli di rumahnya kawasan Markoni Atas Balikpapan Kota. Kapolsek Balikpapan Selatan Kompol Harun Purwoko mengatakan tersangka Rudianto merupakan residivis dengan kasus yang sama dan juga seorang spesialis pencurian rumah. Modus operandi tersangka ini apa? Mencongkel rumah atau seperti apa? Ya, dia mencongkel rumah menggunakan linggis dan obeng. Pak, tersangka ini sudah berapa kali melakukan? Tersangka menurut hasil lidik ya,
bahwa sudah 3 kali ini, 2 kali sudah pernah masuk dalam vonis hakim di LP, sekarang yang ketiga. Berarti bisa dibilang spesialis ini, Pak? Bisa. Untuk yang terakhir kali, Pak, di mana, Pak, TKP-nya, Pak? TKP terakhir kalinya ini di daerah Sepinggan Baru. Ya, sama sepertinya. Itu gimana, Mas? Caranya, Mas? Hunting dulu kah atau langsung ngambilnya? Langsung, Pak. Langsung? Kalau ketemu langsung. Itu sudah diincar kah? Enggak. Terus linggis itu? Itu punya teman dia yang bawa, Pak. Obeng? Biasa. Jadi maksudnya lewat mana? Bisa jendela, bisa pintu, tergantung, Pak. Tergantung rumah. Itu sekali bergerak jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 8. Jam 3 subuh? Jam 7 sampai jam 8. Jam 7? Sampai? Jam 8. Malam kah siang? Malam. Malam ya? Biasanya sama siapa kamu? Biasanya sama teman, biasanya sendirian. Oleh polisi, 1 orang rekan tersangka saat ini masih dalam pengejaran kepolisian. Tersangka Rudianto akan dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Seorang pekerja mencuri motor majikannya di rumah kawasan perumahan Her2 Balikpapan Selatan. Aksi pelaku didasari sakit hati pada sang bos tempatnya bekerja. Dengan berjalan keluar dari sel tahanan, Polsek Balikpapan Selatan tersangka pencurian sepeda motor 250 cc digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Selatan pada Selasa siang. Aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka ini terjadi pada 21 Juli di kawasan perumahan Her2 Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan. Aksi pencurian motor ini sudah direncanakan oleh tersangka Meidiansyah dan rekannya yang kini menjadi DPO Polsek Balikpapan Selatan. Dari pengakuan tersangka, kunci motor diberikan oleh rekannya dan menyuruh tersangka untuk membawa motor tersebut untuk disembunyikan di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan Kota. Selain itu juga aksi yang dilakukan tersangka ini akibat sakit hati dengan sang bos di tempatnya bekerja. Tersangka diamankan di kawasan Gunung Pasir, tempat menyimpan sepeda motor pada 26 Juli 2020. Pengungkapan kasus pencurian motor besar, dan Ya. Jadi ini kita lihat bersama di sini ada barang bukti motor CBR. Ya, jadi ini ada di media sosial menyampaikan telah hilang motor CBR. Kemudian karena wilayahnya ada di wilayah Balikpapan Selatan, tim Elang Borneo langsung melangkahkan. Alhasil dalam waktu tidak lama dilaporkan itu hari Selasa, kemarin hari Minggu sudah terungkap. Siapa pelakunya, BB-nya ada, pelakunya pun sudah tertangkap. tersangka diamankan di wilayah mana, dan? Di wilayah Balikpapan. Walaupun tersangka sempat berangkat ke Surabaya, tapi alhamdulillah kembali ke Balikpapan. Dan ini motor ini di tempat kerja atau gimana, dan? Di rumahnya bos tempat dia bekerja. Ya, saya datang ke rumahnya itu dalam keadaan kosong. Tidak lama kemudian Muksin datang, terus masuk ke dalam rumah, menyuruh saya menunggu depan pintu. Nah, dia terus memberikan saya kunci CBR, suruh sembunyikan. Hingga saat ini Polsek Balikpapan Selatan masih melakukan pengejaran terhadap DPO. Untuk tersangka Meidiansyah akan dikenakan pasal 363 subsider 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua polisi gadungan warga Balikpapan Barat diringkus tim beruang hitam Satreskrim Polresta Balikpapan pada 15 Juli 2020. Keduanya mengaku sebagai anggota polisi dan merampas barang-barang korban. RH dan MH, warga Balikpapan Barat yang mengaku sebagai anggota polisi tak berkutik saat digiring Mako Polresta Balikpapan. Kedua pria yang mengaku sebagai anggota polisi ini berhasil menipu korbannya serta membawa kabur barang-barang korbannya seperti handphone dan 1 unit sepeda motor. Kejadian tersebut terungkap usai korban melapor ke pihak kepolisian pada 30 Juni lalu. Saat itu kedua pelaku sedang melintas di Jalan Kelamono. Sesampainya di Jalan Kelamono, kedua pria tersebut menyetop. Korbannya yang ketakutan lantaran disebut akan membeli narkoba di Gunung Bugis pun tak bisa berbuat banyak. Kedua pria tersebut meminta korban untuk memberikan HP dan motornya. Kejadian pada tanggal 30 Juni ya. Kejadian pada tanggal 30 Juni ini sekitar pukul 00.30. Awalnya korban bersama dengan rekannya sedang bersepeda motor ya, berkendara dari Kampung Baru menuju ke Kampung Bugis. Kemudian di tengah jalan, tepatnya di Jalan Klamono ya, Jalan Klamono di depan SD Patra Dharma, korban yang sedang mengendarai motor Scoopy diberhentikan oleh pelaku. Pelaku juga mengendarai kendaraan bermotor, 2 orang berboncengan ya, atas nama RH dan MH. Kemudian kedua pelaku turun dari kendaraannya, kemudian menghentikan korban dan menanyakan kepada korban bahwa apakah si korban membeli narkoba ya, karena pelaku ini menyatakan kepada korban bahwa mereka dari Direktorat Narkoba Polda Kaltim ya, jadi mengaku sebagai anggota Polri, padahal bukan. Nah, karena ketakutan akhirnya si korban menyerahkan sepeda motor karena diminta oleh pelaku, diancam menyerahkan sepeda motor beserta handphone. Atas perbuatannya, RH pun dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Res Narkoba Polresta Balikpapan membekuk seorang pengedar sabu di kawasan MT Haryono, Balikpapan Selatan. Polisi sita sabu seberat 50,2 gram. Tersangka KS alias Dodi digiring oleh petugas kepolisian Polresta Balikpapan pada Selasa siang lantaran kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka dibekuk oleh Res Narkoba Polresta Balikpapan di kawasan Jalan MT Haryono, Gang Sungai Tanjung, Kelurahan Damai Baru, Balikpapan Selatan. Saat diciduk ditemukan di badan tersangka narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan teh dan aluminium foil. Setelah diperiksa sabu dengan berat bruto 50,2 gram, dari hasil interogasi kepolisian, tersangka mengakui jika narkoba tersebut merupakan yang ketiga kalinya dipesan oleh seseorang.
Tersangka beralih profesi menjadi seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu lantaran terkena PHK di tempatnya bekerja. Tersangka ini atas nama KS inisialnya, dia sebelumnya juga pernah bekerja, tetapi dikarenakan terkena pengurangan, dia bekerja di swasta, sektor swasta, dan kini ternyata dia mengedarkan sabu. Dan sebenarnya bukan kali ini saja, kita telah mengatur dia sudah sebanyak 3 kali sebelumnya telah melakukan hal yang serupa. Dan karena berat yang kita ketemukan pada buktinya seberat 50,2 gram, tentunya akan kita jerat dengan pasal 112 dan pasal 114 masing-masing ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun sampai maksimal 20 tahun penjara. Statusnya dia ini apa Pak? Pengedar, pengedar atau? Kalau untuk barang segini, tentunya dia sebagai pengedar. Tidak mungkin sebarang sebanyak ini akan dipakai sendiri. Di ekspedisi Bang. Ekspedisi. Memang kena PHK Bang? Iya. Baru-baru aja tuh dalam? Baru-baru. Baru. Jadi alihnya ke jual sabu ya, atau pakai sabu? Pertama memakai aja sih aku, kalau gue kan enggak sih. Kadang cari uang rokok aja baru jual gitu. Itu siapa yang nawarin abang kemarin jualan sabu? Diri sendiri aja, bukan ditawarin. Itu dari seseorang juga. Pesan gitu ya? Pesan ya. Tersangka akan dijerat dengan pasal 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Pada Senin dini hari lalu, sejumlah kawasan kota Balikpapan terendam banjir akibat hujan yang cukup deras. Senin pagi 27 Juli 2020, ketika warga memulai kerja kembali, warga Balikpapan dihadapkan hujan deras yang mengakibatkan sejumlah kawasan kebanjiran. Beberapa ruas jalan raya seperti di Jalan MT Haryono dan Jalan Beler, Balikpapan Selatan sempat lumpuh. Air dengan debit tinggi menggenangi jalan raya cukup tinggi. Beberapa warga melaporkan ketinggian air hingga paha orang dewasa, sehingga pengendara sepeda motor maupun mobil tidak berani melintas. Selain menggenangi jalan raya, air hujan juga meluap di kawasan pemukiman sekitar Sepinggan. Banyak warga menunda kegiatan karena membenahi barang-barang di rumah agar tidak terkena air banjir. Pada tanggal 27 Juli 2020 terjadi banjir di wilayah Balikpapan, itu di wilayah Sepinggan, Balikpapan Selatan, Jalan Beler, Rona 3, dan Geraha Indah, serta Jalan MT Haryono, depan Hotel Her. Untuk ketinggian angin itu kurang lebih 10 sampai dengan 90 cm, dan untuk korban tidak ada. Sementara tim hingga pukul 08 sampai 08.45 tim masih berada di lapangan untuk melakukan pemantauan. Apabila situasi aman, tim akan segera ditarik kembali ke kantor SAR Balikpapan. Apa ada korban jiwa Pak? Yang jiwa Pak untuk sama banjir nih? Baik, sampai sejauh ini informasi dari tim lapangan bahwa korban jiwa tidak ada, dan tim tetap berupaya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama BPBD Kota Balikpapan. Sejak pagi, petugas kepolisian, Basarnas hingga BPBD dan Dinas Perhubungan sudah terlihat membantu para warga yang terdampak banjir. Menurut keterangan warga, banjir di kawasan ini bukan pertama kali terjadi. Warga mengeluh tidak adanya upaya maksimal pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir di kawasan mereka. Tim Kaltim TV melaporkan. Kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Merdeka!
Pada kejadian banjir yang terjadi pada hari Senin di Kota Balikpapan, 4 orang warga Jalan Beler dievakuasi oleh tim SAR dan Polairut Polresta Balikpapan karena banjir di area tersebut mencapai ketinggian hingga dada orang dewasa. Polairut Polresta Balikpapan bersama BPBD, tim SAR serta Sabhara mengevakuasi 4 orang warga yang terjebak banjir di RT 31 Jalan Masjid Beler, Balikpapan Selatan pada Senin pagi. Air yang cukup deras dan kedalaman hingga dada orang dewasa membuat petugas kewalahan dalam melakukan evakuasi. Warga yang terjebak banjir langsung dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik PMI yang sudah siaga di lokasi banjir. Air yang meluap cukup dalam hingga dada orang dewasa membuat petugas sedikit kewalahan dalam melakukan evakuasi lantaran arus yang cukup deras. Sabhara, Polair dan relawan BPBD semuanya turun untuk mengevakuasi warga yang tadi rumahnya tenggelam, mengevakuasi 4 orang anak kecil dan 1 orang dewasa karena memang setelah tadi kita ke sana ketinggian air sampai dada orang dewasa. Sementara itu di kawasan Jalan MT Haryono sejumlah kendaraan mogok akibat terendam banjir. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Satu unit motor metik larut hingga 1 km akibat terbawa arus deras air saat hujan. Oleh pemilik motor diangkut gunakan mobil pick-up. Satu unit motor milik warga perumahan Korpri ditemukan di parit besar Jalan Ruhui Rahayu Balikpapan Selatan pada Senin pagi. Motor metik jenis Honda ini larut akibat hujan deras yang mengguyur kota Balikpapan sejak Senin dini hari. Anggota Polsek Balikpapan Selatan dan pemilik kendaraan berusaha menarik motor dari bibir parit besar untuk dinaikkan ke tepi jalan. Pemilik motor Sofyan, warga perumahan Korpi, Balikpapan Selatan mengatakan sekitar pukul 4 subuh air meluap dan merobohkan pagar rumah dan menghanyutkan 1 unit motor. Jarak dari rumah hingga ditemukan motor sekitar 1 km. Apa ya? Iya. Larut tadi malam? Dari malam. Jam berapa, Pak? Subuh. Subuh. Pas pagi. Jam berapa subuhnya, Pak? Jam 4. Jam 4 ya? Tuh, kok bisa larut, Pak? Ini gimana ceritanya nih? Teras rumah taruh. Terus jebol. Iya. Ini kira-kira berapa meter nih Pak dari rumah sampai ke sini? 1 kilo ada. Motor yang mengalami kerusakan parah akibat terseret arus kemudian dibawa dengan menggunakan mobil pick-up untuk dilakukan perbaikan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Mengenai aksi pencabulan di Kota Balikpapan kembali terjadi. Kali ini siswi SMP berumur 16 tahun jadi korban pencabulan penjaga toilet Terminal Balikpapan Plaza pada 23 Juni lalu. Berikut informasinya.
Pelaku pencabulan RK 42 tahun tak berkutik saat digiring ke unit perlindungan anak dan perempuan Mapolresta Balikpapan yang melakukan aksi pencabulan terhadap siswi SMP sebut saja Bunga pada 23 Juni lalu. Kanit PPA Satreskrim Polresta Balikpapan Ibtu Hadi Purwanto mengatakan, kejadian pencabulan siswi SMP berusia 16 tahun yang merupakan warga Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah terungkap. Usai ibu korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya pada 8 Juli lalu. Kepolisian pun langsung melakukan penyelidikan. Pelaku yang merupakan penjaga toilet di Terminal BP pun langsung diamankan pihak kepolisian. Dari hasil visum terhadap korban, petugas menemukan luka pada kemaluan korban. Petugas pun langsung menetapkan RK sebagai tersangka, di mana dari pengakuannya kejadian tersebut terjadi pada Selasa dini hari, di mana korban yang sedang sendirian di Terminal BP lebih dulu dibuat mabuk lem oleh pelaku. Kemudian aksi bejat dilakukan di dalam toilet terminal. Usai melancarkan aksinya, korban diberikan uang sebesar Rp75.000 dan diancam untuk tidak membeberkan kejadian yang dilakukan. Namun selang beberapa hari pada 8 Juli 2020, korban pun berubah pikiran dan melaporkan kejadian tersebut ke ibunya. Korban melaporkan orang tua, kemudian orang tua keberatan membawa anaknya ke sini untuk selanjutnya kita visum di Rumah Sakit Bayangkara. Tapi visumnya? Visumnya terdapat bekas. Tapi pada saat ini melakukan itu pemaksaan atau tidak? Sedikit tidak ada pemaksaan. Ya. Tapi setelah perbuatan dilakukan, pelaku sempat ngancam kepada korban untuk tidak bilang kepada siapa-siapa akibat perbuatan itu. Oh, sure. Bilang dia jadi apakah bujuk rayu? Kamu kasih uang kan? Iya. Kasih uang. Berapa? Rp75.000 sama makan-makannya sama rokoknya semua, sama lem-lemnya semua. Sama lem? Oh, dia jadi ngelem kah korbannya? Dia yang ngelem sendiri. Oh, terus ngabuk terus digasek itu. Atas perbuatannya, RK disangkakan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Unit Reskrim Polsek Balikpapan Timur membekuk 4 orang tersangka pengedar dan pembeli narkoba. Dari tangan para tersangka diamankan sejumlah paket sabu dan juga ponsel. Iwan, Julhadi, Lahina, dan Rusli, 4 orang tersangka kasus peredaran narkoba dari jaringan berbeda diciduk unit Reskrim Polsek Balikpapan Timur dalam waktu sepekan terakhir. Keempat tersangka ini sebagai pengedar dan juga pembeli. Dari hasil pemeriksaan kepada tersangka, narkotika jenis sabu-sabu dibeli dari kawasan Gunung Bugis, Balikpapan Barat, dan akan dijual kembali oleh para tersangka di kawasan Balikpapan Timur. Dari tangan para tersangka, polisi menyita narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 gram, timbangan digital, dan ponsel milik tersangka sebagai barang bukti. Kapolsek Balikpapan Timur, Kompol F.Ek Hartanta mengatakan semua narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada tersangka didapat dari Gunung Bugis, Balikpapan Barat. Hasil pengembangan dari rekan-rekan Jatan Ras pada saat itu juga tanggal 25 Juni mengamankan Zulhadi yang memiliki 7 paket dengan berat 5,52 gram. Dari keterangan Irwan, semua ini barang bukti yang ada kita amankan ini dapatnya dari
dari Gunung Bugis, semua dari Gunung Bugis. Jadi melalui loket-loket yang masih tersisa yang ada di sana. Dan kan ditangkap kamu di mana? Di rumah, Pak. Di rumahmu? Iya. Kamu berapa paket itu? 9 paket. Kamu buat apa itu? Jual? Iya, Pak. Berapa per paketnya kamu jual? 200.000, Pak. Sudah lama kamu jual? Baru mau jual, Pak. Baru ini? Iya. Dapat dari mana? Dari teman, Pak. Di mana? Di jalan, Pak. Berapa jalan kamu harus beli dulu? Berapa? 700.000, Pak. Berapa paketan juga atau bentuk anu? Bentuk satu plastik, Pak. Satu plastik. Terus uangnya kamu buat apa ya? Saya pakai, Pak. Pakai apa? Mau saya pakai buat beli lagi nanti, Pak. Keempat orang tersangka dikenakan pasal 112 dan 114 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Demikian Balikpapan Sepekan pada hari ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.